Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa ya, hari ini kita ketemu kembali tentunya dalam pembelajaran sains yang insya Allah kita akan bahas mengenai materi atau lanjutan materi kita yang lalu mengenai gaya. Dan sebelum kita belajar, yuk kita sama-sama ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak Ustadz semuanya, kalian minggu lalu kan sudah bahas tuh, udah Ustadz sampaikan juga mengenai pengertian dari gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan, gitu ya kemarin ya. Dan kita juga bisa lihat penjelasannya di buku kita halaman 223. Nah, juga kita kemarin sudah bahas juga mengenai pengaruh gaya, ya. Nah, pengaruh gaya diantaranya adalah gaya itu dapat membuat benda bergerak. Contohnya kita naik sepeda, gitu ya. Sepedanya bergerak kan? Nah, itu dia pengaruh gaya. Kemudian gaya juga dapat membuat benda berubah bentuk. Seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, ini ada pembuatan guci dari tanah liat. Gaya dapat membuat benda berubah bentuk. Dan gaya juga bisa membuat benda berpindah. Nah, contohnya seperti kita menendang bola. Nah, hari ini Ustadz akan sampaikan kembali mengenai macam-macam gaya. Di antaranya adalah ada gaya otot, kemarin sudah kita jelaskan, gaya pegas, gaya listrik, gaya gravitasi, gaya magnet, maupun gaya gesek. Nah, kemarin kita juga sudah bahas kuis ini ya. Nomor 1 gaya apa? Betul, gaya otot. Yang kedua gaya? Betul, gaya pegas. Yang ketiga gaya magnet dong. Dia lagi pegang magnet nih. Yang keempat gaya, betul, gaya gravitasi. Yang kelima gaya gesek. Dan keenam gaya listrik. Nah, hari ini Ustadz akan lebih banyak menjelaskan mengenai manfaat gaya. Nah, apa saja manfaat gaya? Nah, coba kita lihat. Yang pertama kita coba lihat manfaat gaya otot. Apa sih gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot kita, gitu ya. Makanya manfaatnya tuh banyak ya. Seperti kita bisa berlari, melempar, beraktivitas ya, mengangkat benda, bersepeda, dan yang lainnya. Itu fungsi gaya otot. Nah, gaya otot ini akan sangat bermanfaat tentunya apabila kita dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat buat kita maupun buat orang lain, seperti membantu orang tua dan yang lainnya. Nah, kemudian ada gaya pegas. Nah, gaya pegas ini atau gaya karet ya. Nah, seperti apa sih? Nah, contohnya seperti pada ban. Ban itu harus memiliki gaya pegas, artinya dia harus lentur, gitu ya. Coba bayangin kalau bannya keras banget, gitu nabrak lubang, langsung deh ya, kepental gitu. Makanya ban itu dibuat dari karet sehingga dia lebih mudah menyesuaikan dengan kondisi jalan, gitu ya. Nah, seperti tempat tidur kita. Nah, tempat tidur kita biasanya itu ada karetnya. Ada karetnya. Nah, contoh yang lain seperti tempat tidur kita. Nah, tempat tidur kita biasanya kan kalau kita jatuh ke tempat tidur, kita bakal membal tuh. Karena memang di tempat tidur kita itu ada semacam pir seperti ini, sehingga terasa tidak keras dan lembut, gitu ya. Dan juga ada contohnya trampolin. Nah, yang punya trampolin mungkin sudah pernah bermain ya, lompat-lompat sampai tinggi karena adanya gaya pegas. Nah, kemudian ada gaya magnet. Nah, gaya magnet ini banyak juga fungsinya. Nah, diantaranya dimanfaatkan pada kereta cepat. Jadi bagian ini, bawah sini, nah ini magnet nih. Jadi magnet ini membantu dalam agar kereta tetap pada jalur dan juga untuk membantu pergerakan dari kereta. Nah, karena memang ini unik untuk kereta cepat, dia memakai sistem magnet sehingga lajunya bisa lebih cepat banget, gitu ya. Dia pakai aliran magnet namanya. Nah, kalau kalian ingin tahu lebih jelas, kalian bisa lihat di YouTube mengenai mekanisme kereta cepat, gitu ya, mekanisme mesin kereta cepat.
Kemudian ada juga gaya magnet yang biasa dipakai untuk mengangkat rongsokan besi. Seperti ini ya pada gambar. Atau yang paling sering di rumah kita ya, hiasan kulkas gitu ya. Hiasan kulkas ini banyak banget nih, biasa ditempelin di kulkas. Itu bisa lengket karena ada magnetnya gitu. Nah, kemudian kalau gaya gravitasi, contohnya apa? Ada terjun payung gitu ya. Karena kan gravitasi itu kan jatuh tuh dari atas ke bawah ya. Nah, terjun payung, kemudian para layang, apalagi buggle jumping ini, yang dia letakin tali pengikat di satu jembatan jurang, kemudian dia lompat di jurang itu dengan kondisi kakinya yang terikat gitu ya. Nah, ini seru banget nih. Ini memanfaatkan gaya gravitasi gitu. Nah, kemudian ada gaya gesek. Nah, kalau gaya gesek, nah kita bisa lihat alur pada sepatu kita gitu ya. Makanya kenapa sepatu kita dibuat beralur seperti ini, agar memperbesar gaya geseknya sehingga kita tidak terpleset seperti ini gitu ya. Nah, ini salah satu manfaat gaya gesek. Gaya gesek juga dipakai pada ban kereta ataupun ban mobil kita ya. Biasanya beralur seperti ini. Biar apa? Sama, biar nggak mudah tergelincir dan juga ya gampang ngerem gitu. Coba ingin kalau misalkan kondisi yang nggak ada alurnya, pasti mungkin gitu ngerem kebablasan deh, keterusan set gitu. Nah, itu fungsi dari alur pada ban, memanfaatkan gaya gesek. Dan juga troli. Troli ini dia pakai roda kan, untuk memudahkan kita menggerakkan troli ini. Ini maksudnya adalah kalau pakai roda dia memperkecil gaya gesek sehingga kita mudah untuk menjalankan trolinya gitu ya. Dan kemudian ada gaya listrik. Nah, gaya listrik ini paling banyak fungsinya ya kan. Tengok di sekitar rumah kita, ngidupin alat elektronik gitu ya, ngidupkan mesin gitu ya. Kemudian buat hiasan lampu, penerangan itu pakai energi listrik. Apalagi yang mungkin sering kita lihat di rumah sakit ya, alat pacu jantung. Nah, jadi untuk alat pacu jantung ini pastinya menggunakan energi listrik atau gaya listrik. Kenapa? Karena dari gaya listrik itu dapat memicu untuk jantung berdetak kembali gitu ya. Nah, untuk pada alat pacu jantung. Nah, sekarang coba kita lihat contohnya ini. Nah, jadi ini contohnya ada anak-anak lagi mana nih gitu ya, lagi mana. Jadi manfaat gayanya adalah dia dapat memanah menggunakan gaya ototnya. Kenapa gaya ototnya? Karena dia menarik dengan ototnya. Kemudian dia memakai gaya pegas pada busurnya, gitu ya. Jadi gaya yang bekerja itu ada dua di sini, ya kan? Gaya otot dan gaya pegas. Nah, jadi sekian untuk pembelajaran sains hari ini. Sedikit aja tapi semoga bermanfaat buat kalian. Jadi yang perlu kalian kerjakan itu pertama, kalian wajib mengerjakan worksheet kalian gitu ya. Dan yang kedua, kalian wajib menuliskan manfaat dari tiap-tiap gaya di buku catatan kalian. Selain mengerjakan worksheet, coba buat catatan dari pembelajaran yang Ustadz sampaikan tadi gitu ya, mengenai manfaat gaya. Oke? Demikian buat hari ini. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi ilmu kita semua. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.